Dalam sistem hukum Indonesia, banding, kasasi, dan verzet adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan. Ketiganya memiliki karakteristik, tujuan, dan prosedur yang berbeda. 1. Banding. Banding adalah upaya hukum biasa yang diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi, pengadilan tinggi, untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Tujuan banding. Meminta pengadilan tinggi untuk memeriksa kembali seluruh fakta dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri, jika salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Banding bertujuan untuk menggugat keputusan pengadilan yang mengandung pemidanaan atau keputusan lain yang dianggap tidak adil. Pihak yang dapat mengajukan. Pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan pengadilan negeri. Tenggang waktu pengajuan. Umumnya 14 hari sejak putusan diucapkan, jika pemohon banding hadir, atau sejak putusan diberitahukan, jika pemohon banding tidak hadir. Untuk perkara pidana, permohonan banding diajukan dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Prosedur singkat. 1. Permohonan banding diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan. 2. Panitera membuat akta banding dan mencatatnya dalam register. 3. Panitera wajib memberitahukan permohonan banding kepada pihak lawan. 4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding, tetapi bukan kewajiban, dan pihak lawan dapat mengajukan kontra memori banding. 5. Berkas perkara akan dikirim ke pengadilan tinggi untuk diperiksa. 6. Selama perkara banding belum diputus, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. 2. Kasasi. Kasasi adalah upaya hukum biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung, MA. Terhadap putusan pengadilan tingkat akhir, pengadilan tinggi atau pengadilan negeri dalam perkara tertentu yang tidak dapat diajukan banding. Tujuan kasasi. Mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan, memastikan peraturan hukum telah diterapkan dengan benar. MA bertugas memeriksa apakah hakim pada pengadilan di bawahnya tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Pemeriksaan kasasi tidak memeriksa kembali fakta-fakta, melainkan hanya memeriksa penerapan hukumnya, judes juris, bukan judes facti. Pihak yang dapat mengajukan. Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi atau putusan pengadilan negeri yang tidak dapat diajukan banding. Tenggang waktu pengajuan. 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Prosedur singkat. 1. Permohonan kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan atau Panitera Pengadilan Tinggi jika putusan berasal dari Pengadilan Tinggi. 2. Panitera membuat akta pernyataan kasasi dan memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak lawan. 3. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi. Pihak lawan dapat mengajukan kontra memori kasasi. 4. Berkas perkara akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa. 5. MA memeriksa kasasi berdasarkan surat-surat dan dapat membatalkan putusan pengadilan jika ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum. 3. Verzet, perlawanan. Verzet, atau perlawanan, adalah upaya hukum terhadap putusan verstek, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Pada dasarnya, perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan dan tidak hadir dalam persidangan. Tujuan verzet. Memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela hak-haknya karena pada perkara sebelumnya tidak dapat menghadiri persidangan atau merasa tidak dipanggil secara sah dan patut. Agar putusan verstek diperiksa ulang. Pihak yang dapat mengajukan. Hanya tergugat atau kuasanya yang dijatuhi putusan verstek. Jika penggugat tidak puas dengan putusan verstek, misalnya, gugatan ditolak karena tergugat tidak hadir, penggugat dapat mengajukan banding. Tenggang waktu pengajuan. 14 hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada tergugat. Sampai hari ke-8 setelah teguran, Aan Maning, jika tergugat datang menghadap. Sampai hari ke-8 setelah eksekusi dijalankan jika tergugat tidak datang saat ditegur. Prosedur singkat. 1. Perlawanan, verzet, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara verstek. 2. Verzet bukan merupakan perkara baru, melainkan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan verstek keliru atau tidak benar.
3. Proses pemeriksaan Verzet akan dilakukan dengan acara biasa, di mana pelawan, tergugat, berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan, penggugat, sebagai penggugat. 4. Surat perlawanan yang diajukan dianggap sebagai jawaban tergugat pada sidang pertama. 5. Jika Verzet dikabulkan, putusan Verstek menjadi mentah kembali dan perkara akan diperiksa sejak semula. Perbedaan mendasar antara ketiganya. Fitur banding kasasi Verzet. Tingkat pemeriksaan ulang fakta dan hukum, Judes Facti, pemeriksaan penerapan hukum, Judes Juris, pemeriksaan ulang fakta dan hukum, Judes Facti. Lembaga tujuan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan Verstek. Jenis putusan-putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Tinggi atau PN, tingkat akhir, putusan Verstek, tanpa kehadiran tergugat. Pihak pengaju penggugat tergugat, pihak tidak puas, penggugat tergugat, pihak tidak puas, hanya tergugat, yang dijatuhi Verstek. Sifat upaya hukum biasa upaya hukum biasa, terhadap putusan Verstek. Memahami ketiga upaya hukum ini penting bagi siapapun yang terlibat dalam proses peradilan untuk memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi. Jika Anda menghadapi situasi hukum yang memerlukan salah satu dari upaya ini, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan advokat atau ahli hukum. Demikian, semoga bermanfaat.